harus berani kayak aku nggak mau jadi pada umumnya gitu. Anda bahasanya luar biasa banget ya. Selamat pagi ayah bunda dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Rumah Terapi dan Homeschool TML. Kali ini kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Papua. Beliau namanya siapa Bu? Ibu Sri Ariana. Ibu Sri Ariana ini adalah peserta masterclass TML Autism Therapy yang mana merupakan kelanjutan daripada program TOTA atau Training Online Terapi Autisme. Jadi kalau Anda yang sudah mengikuti training TOTA yang mana berbasis Zoom dan Anda masih penasaran kayak Ibu ini ya, bagaimana sih caranya untuk melaksanakan terapi yang proper, Anda bisa datang lalu kemudian bisa mengikuti masterclass-nya. Di masterclass yang beda dengan terapi dengan training online itu adalah Anda akan diberikan kesempatan untuk langsung bersentuhan, langsung berinteraksi dengan klien real. Jadi Anda bisa mendapatkan, oh ini toh rasanya, atau oh ini toh pengalamannya. Kurang lebih seperti itu ya? Anda merasakan itu? Pengalaman. Apa yang Anda rasakan dengan masterclass ini yang beda dengan TOTA? Lebih terjun langsung sih, jadi bisa lebih dirasakan feel-nya. Oke, jadi istilahnya bukan teori ya, Iya. tapi Anda langsung bersentuhan, praktek ya. Oke. Nah, sesi ini kita akan membahas banyak hal, mulai dari Bu Ariana sebagai praktisi terapi di kawasan Jayapura. Jadi untuk ayah bunda yang memiliki anak spesial di Jayapura, nanti bisa konsul langsung sama beliau, ya. Tapi yang kedua juga kita pengen membahas mengenai berbagai hal teknis mengenai pelaksanaan edukasi dan terapi autisme. Jadi bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan yang benar, seperti apa sih pelaksanaan yang salah, dan lain-lain. Oke ya, jadi ikuti terus sampai habis dan skip videonya. Bu Ariana, kita mulai. Bu Ariana ini Anda sebenarnya lulusan apa sih pendidikannya? Fisioterapi. Ini yang formal. Iya. Formal tuh fisioterapi. Fisioterapi itu apa? S1, D3, D4, D4. D4 fisioterapi. Secara sederhana, fisioterapi itu mempelajari apa? Dia jadi lebih ke mengobati orang-orang yang gangguan fisik seperti stroke, gangguan pinggang gitu. Pokoknya gejala-gejala yang berhubungan dengan fisik gitu. Ya. Anggota gerak. Oh, jadi artinya mengembalikan lagi fungsi geraknya gitu ya. Fungsionalnya gitu. Oke. Kalau nggak bisa jongkok bisa dong? Iya. Bisa. Iya, Di sini banyak juga, salah satunya teman-teman kita nih nggak bisa jongkok. Bisa. Ya, gitu. Oh ya teman-teman sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, saya lupa untuk memperkenalkan selain kami berdua, ada juga loh beberapa yang hadir di sini, yaitu para pasukan therapeutic educator dari Rumah Terapi dan Homeschool TML. Jadi saya nggak sendiri kebetulan, ada Pak Idrus, Pak Sarwangi, Bu Meli, ya, dan lain-lain. Oke, jadi Anda bekerjanya adalah latar belakang pendidikannya adalah fisioterapi. Seharusnya adalah mengembalikan atau merehabilitasi fungsi gerak orang, gitu ya, fungsi gerak orang. Tapi kok kemudian tertarik sama anak autis, gimana ceritanya? Berawal dari praktek di SLB, PAC gitu kan. Dan di situ kan banyak beraneka ragam anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi bukan anak cerebral palsy saja. Jadi biasanya fisioterapi itu dihadapkan anak-anak yang kondisinya cerebral palsy paling banyak. Untuk anak-anak, kalau dia datang ke fisioterapi, Iya. pasti kasusnya adalah cerebral palsy. Iya, paling banyak. Paling banyak. Selain itu apa lagi? Paling waktu di YPAC sih cerebral palsy aja sih. Berarti yang paling banyak ya. Iya. Jadi kalau fisioterapi menangani CP lah lebih Iya. banyak ya. Oke, terus? Dan pasti kan kalau di SLB atau YPAC kan di ruangan sebelah ada yang Down syndrome, autis gitu kan. Dan aku lihat kan banyak beraneka ragam anak-anak gitu kan yang berkebutuhan khusus. Itu yang bikin aku jadi lebih tertarik mendalami. Jadi bukan Apa hanya yang menarik dari mereka? kayak ada sesuatu kayak gimana ya, susah dijelaskan gitu. Kayak kalau lihat mereka tuh kayak ada kesenangan tersendiri, kayak happy lihat mereka senyum, senang gitu. Jadi kayak ingin kayak mau lebih dalam deh, tahu tuh mereka tuh kenapa, mereka tuh bisa apa, mereka tuh mikirnya apa kayak gitu.
Dan setelah pas di kerja, kan aku fokus. Itu waktu itu masih kuliah? Masih kuliah. Jadi di semester akhir? Ya, semester akhir sebelum lulus kerja. Karena memang bidang sukanya di pediatri, jadi aku ambil yang untuk memang klinik untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan ternyata dihadapkan dengan anak-anak kebanyakan autis. Jadi yang datang malah kurang cerebral palsy. Cerebral palsy-nya kurang, autisnya yang banyak malah. Kebanyakan autis kayak gitu. Dan disitu karena sering berhadapan anak autis, jadi kayak lebih tertariknya ke anak autis. Itu Anda udah lulus pada saat itu? Ya udah. Baru pertama kali. Mau lulus ya? Jadi sementara kayak udah kerja tapi menuju mau wisuda gitu. Ya, disitu udah. Pada saat itu Anda sudah mengerti cara menanganinya? Belum. Jadi waktu itu masih benar-benar diajarkan, kan lebih pas kuliah lebih diajarkan soal untuk kondisi cerebral palsy gimana autis. Dibahas nggak di kuliah autis? Enggak, dibahas hanya kondisinya aja, tapi kayak kan kalau autis kan jarang banget kan yang kayak gangguan gerak gitu. Jadi lebih ke cerebral palsy saja gitu. Jadi di pas kerja di hadapan anak-anak autis, di kebetulan di tempat kerja saya itu kayak diajarkannya itu menyeluruh gitu. Jadi kayak SI, kayak ranah OT, TW dan sebagainya, dan ABA. Di situ saya mengaplikasikan semua. Jadi kita diajarkan untuk mengaplikasikan semua ke anak gitu, tapi ada jam-jamnya. Di situ semakin lama jadi kayak lebih tertarik. Jadi kayak semakin sama anak itu kayak membangun bonding gitu, ikatan batin. Nah, Anda usia berapa? Sekarang? Ya. 27. 27 tahun. Di usia Anda 27 tahun ini, seberapa yakinnya Anda terhadap karir Anda saat ini? Karir untuk berhadapan? Ya, terkait dengan autisme saat ini. Saya yakinnya sih 90 sih, karena 90%. tertariknya ke situ. Jadi 90% Anda yakin bahwa ini adalah karir yang akan saya bina sampai pediatri, sampai akhir iya, hayat saya gitu, misalnya iya, gitu ya. Anda nggak limbo, nggak bingung gitu? Bingungnya Antara istilahnya mau menangani anak autis atau kemudian menangani kontraktor misalnya, atau jual beli mesin fotokopi gitu? Enggak. Pokoknya memang ingin yang lebih mengarah ke pediatri aja. Jadi sebenarnya bukan anak autisme aja sih. Kalau cerebral palsy juga boleh kayak gitu. Tapi aku memang tertariknya pada dua. Apa itu? Kondisi yang cerebral palsy sama autis. Tapi karena pengalaman paling banyak di autis, jadi kayak lebih ingin mendalami saja yang. Dari pemahaman Anda selama ini, apa sih yang membedakan antara CP dengan autis? Yang membedakan kondisinya? Bisa dilihat secara langsung sih. Kalau cerebral palsy kan pasti bisa terlihat kan, ada gangguan gerak emosionalnya. Sedangkan kalau autis kita nggak bisa lihat. Maksudnya kita benar-benar harus berhadapan baru tahu oh dia autis. Jadi kalau dilihat seperti biasa aja mungkin normal kayak gitu. Sedangkan kalau anak CP dari jauh aja udah kelihatan ini pasti anak cerebral palsy kayak gitu. Jadi itu aja sih dilihat langsung. Apakah dari pengalaman Anda ada kondisi mental yang sama antara keduanya, antara autis dan CP? Kalau mental yang selama ini saya hadapi, berbagai banyak jenis cerebral palsy yang saya dapat, itu ada yang mirip-mirip mengarah ke autis, ada yang normal yang kayak aman-aman aja, ada yang kayak lebih ke IQ-nya gitu. Jadi kayak mungkin aku juga masih belajar kan, jadi aku nggak bisa mendiagnosa gitu, apakah ini cerebral palsy ada kombinasi autis atau bagaimana. Tapi benar-benar kayak banyak gabungan-gabungan. Jadi bisa jadi kondisi autisme yang disertai dengan kondisi penyerta, Jadi ada misalnya kondisi autisme yang disertai dengan epilepsi, ada kondisi autisme yang disertai dengan cerebral palsy, dan lain-lain. Jadi artinya mungkin itu yang Anda maksud ya, berarti ada dua gitu. Oke. Kenapa kok Anda kebingungan? Mau udah datang? Oh belum. Tapi ini kelihatan nggak refleksinya? Lampu? Nggak ada lampu. Oh nggak ada. Aman. Oke. Jadi saya mau mundur sedikit ya.
Saya mau mundur ke usia pada saat SMA. SMA tuh ya. Jadi pada saat SMA, pada saat Anda lulus SMA gitu ya. Anda lulus SMA kemudian memutuskan untuk kuliah di fisioterapi ini. Itu gimana sih ceritanya? Ada tes psikologi atau Anda nanya sama tetangga gitu, nanya sama teman curhat yang bisa membuat Anda nangis kalau Anda berpisah atau yang lain-lain? Ada nggak? Nggak ada. Jadi nggak ada, Anda nggak nanya gitu? nggak ada, karena memang dari awal SMA, dari kecil memang bidangnya di kesehatan. Suka aja dengan dunia kesehatan. Anda sukanya sama kesehatan? Ya kita kan dokter dulu. Kan dari dulu memang semua anak-anak kayaknya ceritanya dokter, polisi gitu kan, yang pada umum. Tapi Cuman Pak Fadel doang sih sebenarnya yang cita-cita satpol. Jadi pas SMA itu pas lulus, karena mungkin kalau dokter kan banyak pesaingnya gitu, banyak, dan mungkin karena susah dan juga kondisi ekonomi juga yang nggak memungkinkan. Sebentar, Anda tertarik jadi dokter? Ya sempat tertarik. Orang tua backgroundnya dokter? Bukan. Oh bukan. Kenapa Anda kok tertarik dengan? Nah memang minat aja, kayak gimana ya, suka lihat orang kayak diobati gitu, kayak senang aja lihat orang sembuh gitu, kayak ada pelayanannya tenaga kesehatan ke orang, kayak ada sesuatu yang menyenangkan. Itu Anda rasakan di usia berapa? Dari kecil sih, dari SD. Dari SD. Dari SD Anda sudah seperti itu. Anda senang kalau misalnya memberikan kesembuhan gitu. kepada orang. Anda senang kalau memberikan perbaikan pada orang seperti itu ya. Nah ini satu hal yang menarik yang saya pelajari, bahwa arti Anda kalau Anda memang cocok atau tidak cocok di profesi ini, itu salah satunya adalah bukan tentang pikirannya, tapi apakah Anda memang memiliki rasa yang tadi, artinya adalah senang melihat orang menjadi lebih baik kondisinya. Benar. Yang mana Anda sudah merasakan itu dari SD. Dari SD. Jadi pada saat lulus SMA, Anda mau masuk kedokteran? Atau? Memungkinkan, jadi waktu itu kan belum terlalu mengenal fisioterapi, nggak tahu apa itu fisioterapi. Cuma waktu itu banyak ada pilihan-pilihan tentang gerak, rehabilitasi gerak, perawat dan sebagainya. Cuma waktu itu pilih fisioterapi aja deh, coba. Jadi kayak waktu itu cuma yang penting tenaga kesehatan waktu itu. Tenaga kesehatan. Padahal banyak kan tenaga kesehatan. Selain fisioterapi, guru silat juga masuk. Bukan. Betul ya? Tapi kenapa Anda nggak masuk guru silat? Bukan. Waktu itu masih bimbang mau pilih yang mana, masih bingung. Tapi yang penting berarti tenaga kesehatan deh, kayak gitu. Itu pikirnya tenaga kesehatan deh. Oh ya, kesehatan aja ya. Oke. Jadi pilihnya fisioterapi. Fisioterapi. Ada anggota keluarga dari fisioterapi? Nggak ada. Anda masuk. Jadi benar-benar nggak tahu apa itu. Anda masuk fisioterapi udah tahu belum nanti akan belajar apa? Belum tahu. Luar biasa. Jadi asal masuk aja sih. Jadi Anda main masuk aja, leap of faith. Jadi main nyemplung aja, nanti bisa dengan sendirinya. Jadi satu-satunya modal pada saat Anda kuliah itu adalah karena Anda suka membantu orang. Iya. Dengan poin yang dunia kesehatan. Berkaca dari pengalaman Anda saat ini, mundur ke belakang, menurut Anda artinya yang bisa membuat orang, kalau misalnya ada nih, katakan sebut aja misalnya seorang yang baru lulus SMA lah misalnya, inisialnya EMY misalnya, oke ya. Nah katakan misalnya beliau udah lulus SMA dan beliau mau misalnya masuk ke fisioterapi, menurut Anda modal yang lebih penting adalah dia harus ngerti ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan, atau hati yang senang memberi? Hati, penting banget. Karena dari pengalaman aku banyak yang terjun ke tenaga kesehatan, ujungnya nggak benar-benar jadi tenaga kesehatan. Jadi apa? Nggak, gimana ya, kayak cuma jalani aja. Kalau aku, menurut aku ya, ada orang yang mau ambil contoh fisioterapi aja deh, karena mungkin namanya keren atau apa gitu, tapi nggak benar-benar kayak ada rasa gitu, nggak benar-benar ada rasa. Jadi yang paling penting misalnya tuh, kamu ada keinginan nggak untuk kayak mau ada kayak ketertarikan nggak dengan bidang tersebut. Jangan bukan bidang tersebut deh, dengan kamu kan tahu kalau tenaga kesehatan berarti kamu harus berhadapan dengan pasien. Jadi kamu mau nggak nanti bertemu dengan pasien dengan kondisi bagaimanapun, mau dia jorok atau apa, cacat dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kayak harus berani mengambil resiko sih sebenarnya. Jadi artinya selain
karena nanti di luar sana pada saat ada praktek Anda harus menyelesaikan masalah, tapi juga Anda harus berhadapan dengan aneka kondisi yang mungkin kurang pas dengan Anda, misalnya jijik dan lain-lain. Tamengnya itu adalah cinta itu ya, cinta profesi itu, cinta untuk melayani gitu ya. Seperti itu ya. Oke, luar biasa. Oke. Nah, ini balik lagi untuk mereka yang memang bercita-cita untuk masuk ke dunia kesehatan, apalagi katakan misalnya di rehabilitasi, apakah itu autis atau yang lainnya, pastikan modal terbesarnya yaitu adalah senang membantu orang. Jadi Anda harus senang membantu orang, betul ya Bu ya? Senang untuk melihat orang itu lebih baik atau meningkat. Oke, baiklah. Jadi Anda kemudian dari SMA, akhirnya Anda memutuskan masuk ke fisioterapi. Pada saat itu nol, Anda nggak ngerti sama sekali. Jadi buat Anda yang saat ini lagi bimbang dengan karirnya ya, apakah Anda SMA, ataukah Anda yang sudah lulus kuliah gitu ya, saya lulusan psikologi misalnya, atau saya lulusan dari fisioterapi, tapi saya bingung antara bekerja dengan anak autis atau misalnya mengerjakan pekerjaan lain gitu ya, misalnya jualan ayam misalnya gitu kan. Nah itu artinya mungkin Anda bisa tanya lagi, apa itu? Coba Anda tanya, kira-kira Anda nyaman nggak membantu orang? Karena kalau tidak, Anda tidak punya modal itu, nanti Anda akan jadi orang rata-rata. Ngerti sih ngerti. Ngerti sih ngerti ya, tapi nggak jago, betul ya? Rata-rata aja, betul kan? Rata-rata aja. Jadi nanti Anda akan jadi kayak begitu. Nah supaya Anda jadi excellent, Anda jadi bagus, pastikan dimulai dari rasa suka dulu. Kalau Anda nggak tahu apa yang Anda suka, ya cari dulu, karena yang tahu cuma Anda sendiri, betul ya Bu ya? Anda menyadari itu pada saat masuk ke kuliah, itu masih istilahnya nol ya, ilmu tentang fisioterapi. Nggak ngerti ini bidang apa. Tapi yang Anda punya adalah cuma senang aja dengan membantu orang. Pada saat Anda kuliah pertama kali, Anda sudah yakin belum bahwa artinya saya akan menghidupi karir di dunia fisioterapi atau yang terkait di awal hari pertama kuliah? Yakin belum sebelumnya masih. Berapa dari 0 sampai 10? Mungkin 50 sih. 50 ya, 5 lah ya. 5, oke. Lalu waktu bertambah kan? Sampai Anda mau menjelang lulus, kira-kira dari 0 sampai 10 tingkat keyakinannya berapa? Keyakinan untuk saya akan bekerja di dunia fisioterapi atau yang terkait. 100. Iya. Oh jadi udah 10 tuh langsung ya. Jadi udah puncak. 10. Dan saya percaya loh apa yang beliau bilang. Saya percaya. Kenapa? Karena beliau ini jauh-jauh dari Papua terbang. Ternyata 7 jam ya dari Papua ya. Sekitar 5 atau 6 jam. Oke. Dia terbang dari Papua. Itu aja ongkosnya udah mahal. Pergi dan pulang, lalu kemudian stay di sini untuk kemudian belajar mengikuti master class. Jadi ini adalah suatu bentukan keseriusan menurut saya bahwa dia memang pengen bisa, dia memang pengen benar-benar mampu untuk memberikan yang terbaik untuk orang. Betul ya? Ketika Anda bekerja dengan anak autis, apa rasanya yang Anda rasakan? Rasanya kayak susah ya kalau jelaskan ya. Jadi kayak ada keterharuan gitu. Contohnya ini, contoh aku baru pegang siapa? Fadel. Siapa namanya? Rais. Rais. Nah dia kayak udah mulai ada muncul mungkin gitu, kayak kata sedih banget kalau pisah gitu. Kayak mau banget ini coba gini, kayak mau banget coba bisa nggak sih aku kayak ada tertantang gitu. Jadi tertantang sama kayak lebih ke ikatan batin kayak gitu, kayak sedih banget bisa, kayak terharu banget gitu. Itu padahal baru sehari ya? Iya, kayak baru sehari, kayak sedih banget, kayak Iya. Baru sehari, apalagi baru sebulan ya. Iya, jadi itu karena rasa yang susah dijelaskan. Jadi kayak sebenarnya kayak untuk mendalami anak-anak berkebutuhan khusus itu kayaknya emosinya bikin kayak naik turun gitu. Jadi kayak ada keseruan sendiri gitu. Jadi yang didalami. Ya saya bisa paham. Artinya kata-kata nggak cukup untuk menggambarkan rasa yang Anda rasakan, tapi yang pasti rasa itu adalah rasa yang Anda menikmatinya, benar-benar. yang bisa membuat Anda
lupa makan, ya, lupa tidur. Anda mungkin selalu berpikir mengenai bagaimana caranya untuk mempercepat proses perbaikan dia, gitu ya, atau ingin memberikan yang terbaik. Oke. Lalu kemudian Anda bekerja di bidang itu sebagai seorang anak dari orang tua. Ya, Anda didukung nggak sama keluarga? didukung. Didukung. Orang tua Anda bilang nggak apa-apa deh, Anda bekerja dengan autis. Iya, nggak apa-apa. Kadang didukung, kadang tidak aja sih. Jadi kayak ya kamu mau kerja di bidangmu sembarang kayak gitu terserah. Saya bertanya begini karena kan artinya banyak sekali anggota masyarakat yang masih belum bisa menerima bahwa autisme itu adalah manusia. Iya, benar-benar Jadi, banyak banget. masih banyak. Artinya mungkin ada yang menganggap bahwa maaf, autisme ini adalah gangguan jiwa atau mungkin disamakan dengan apa namanya? ACRC, apa namanya? ACRC. Apa? Wah, itu ya. Oh, ya itu. ACRC mah itu ya. Lagu ya. Betul ya. ACRC ya betul ya. Iya. Ya, guru silat ketawa. Saya jadi nggak konsen kalau guru silat ketawa. Oke ya. Jadi banyak masyarakat yang masih belum bisa menerima bahwa autisme itu adalah sesuatu bagian daripada masyarakat juga. Dan karena orang tua Anda adalah masuk sebagai anggota masyarakat, mungkin orang tua Anda beranggapan bilang, ngapain sih kok kerja ngajarin orang pakai toilet. Oh enggak sih, karena aku tipikal yang mudah meyakinkan orang tua. Nah ini dia yang kedua nih. Ini yang kedua nih yang penting nih masukannya. Selain punya hati untuk berhasil di profesi ini, Anda harus bisa meyakinkan keluarga Anda. Karena kalau enggak, runyam urusannya. Ya, Betul kan? benar-benar. Anda harus bisa meyakinkan orang tua. Kayak gimana meyakinkan orang tua? Pernah ditantang sama orang tua? Enggak sih, karena mungkin tipikal yang orang tua percaya sama saya. Nggak boleh juga bohong kan. Paling penting itu kalau sama orang tua jangan pernah bohong walaupun kecil. Jadi pasti orang tua itu pasti percaya. Apapun yang anakku mau pasti itu demi kebaikan. Iya. Pasti dia tahu, dia udah rasa saya udah berpikiran matang gitu, dewasa. Udah dewasa. Jadi ya begitu. Jadi aku udah jelaskan anak aku segini. Jadi itu kayak aku kalau jelaskan ke orang tua itu kayak menggebu-gebu juga. Bu, ini dia udah bisa gini loh. Jadi itu orang aku mau bikin orang tua jadi ya masa hebat gitu. Jadinya akhirnya orang tua iya harus bisa, kamu harus bangun gitu. Ini yang bagus sekali. Artinya ketika Anda cerita saja, itu Anda menceritakannya secara enticing. Artinya Anda berceritanya secara bersemangat. Jadi akibatnya orang yang mendengar juga yakin, oh ya dia memang benar nih. Artinya memilih pilihan yang benar, bukan ikut-ikutan sama temennya. Ngerti nggak maksudnya ya? Iya. Itu kan penting banget kan untuk kebaikan orang gitu. Iya. Gitu. Karena kan berapa ya urusannya. Kalau umpamanya dia milih karir itu adalah karena dia ikut-ikutan sama temennya gitu kan. Padahal temennya sendiri juga masih bingung gitu kan. Iya. Kayak tiba-tiba bilang orang tua, aku mau jadi ini. Kenapa? Ya mau jadi aja. Jadi apa sih anakku ini gitu. Jadi lebih baik kayak kita lebih sering cerita ke orang tua kayak, Mai, anak aku tuh gini, aku berprestasi gini loh ke pasienku, gini. Jadinya orang tua punya kayak, iya anakku hebat gitu. Iya deh, mama dukung gitu sih. Cuma karena ya walaupun orang tua dukung, pasti ada orang tua kayak namanya juga orang tua sama dulu kan, pasti ada kepikiran anak kamu mama dukung tapi mau nggak jadi ini gitu, tapi masih kayak didukung contohnya bukan kayaknya contohnya PNS gitu. Iya saya mikirnya satpol dulu gitu pegawai negeri gitu, pasti kan ya kita seperti kita tahu kan orang-orang zaman dulu itu sukses itu ketika menjadi pegawai kantoran itu nilainya sukses gitu. Makanya dari awal memang orang tua begitu pikirnya dari awal banget. Makanya ini aku coba tanamkan ke orang tua kayak gitu. Jadi kayak nggak harus sukses itu menjadi kantoran, menjadi pegawai gitu. Ya maksudnya untuk apa kita jadi sesuatu yang pada umumnya harus berani berbeda, harus berani kayak aku nggak mau jadi pada umumnya gitu. Anda bahasanya luar biasa banget ya. Itu line yang terakhir itu luar biasa sekali, berani tampil beda. Ya, betul ya? Karena ngapain jadi cetakan yang sama gitu ya? Padahal Anda dilahirkan beda-beda gitu ya. Benar. Tapi kok dia nggak pede ya? Iya. Anda pede berarti ya? Pede. Oh iya. Ini ketiga. Jadi yang pertama modalnya hati. Yang kedua bisa meyakinkan orang tua. Dan yang ketiga harus pede.
Karena kalau enggak nanti kan ditanya, ya kan, Sri nggak mau jadi kontraktor, gitu kan misalnya gitu ya. Ini ada kerjaan nembok misalnya gitu kan, enggak, saya maunya menangani autisme gitu ya, betul ya? Benar-benar. Berani mengambil pilihan dan berani bertanggung jawab dalam Iya, bidang itu. benar. Karena PDID sebenarnya menarik loh. Jadi artinya banyak sekali daripada alumni-alumni yang sudah selesai kuliah, tapi juga dia nggak yakin bahwa pilihannya benar, betul ya Bu ya? Benar. Ada teman-teman yang kayak begitu? Banyak. Kayak gimana? Kayak contohnya tiba-tiba kayak itu dia kan karena kalau nggak dari hati, jadinya kalau udah lulus ya udah mau jadi ibu rumah tangga, sebenarnya nggak salah sih. Cuma kayak udah lah mau jadi bidang kantoran aja gitu. Padahal udah berani ambil tenaga kesehatan tapi jadi kantoran. Nggak salah sih, cuma ya harusnya dari awal itu udah kamu harus udah berani gitu pilih dari awal, jangan berganti-ganti gitu. Di sini makanya saya bilang bahwa kepedean Anda itu, kepercayaan dirian Anda itu terefleksi dari keberanian Anda. Salut tuh saya sama beliau. Kenapa? Artinya jauh-jauh dari Papua naik pesawat yang artinya tiketnya itu adalah normalnya 5 juta ya. Namanya begitu satu kali berangkat. Iya, berarti kalau 2 kali PP 10 juta. 10 juta. Belum lagi biaya di sini, makan dan lain-lain. Belum lagi biaya program. Dan semua dilakukan sama orang yang baru kerja. Yang artinya adalah katakan mungkin ini uang-uang pertama-tamanya dia terkumpul, yang mestinya teman-temannya berebut kebeli NMAX, ngerti ya maksudnya ya? Anda mana nggak mikirin itu ya? Nggak mau kebeli NMAX? Nggak mau ya? Oh, keberatan ya? Iya ya. Bayangkan, dia justru tertarik untuk meningkatkan apa namanya kemampuan dirinya, reputasi dia. Nah, Anda sudah berada di jalur yang tepat tuh. Artinya Anda invest pada diri Anda. Karena investasi terbesar kan ilmu sebenarnya. Anda yakin usianya 27? Iya. Oh iya, kok bisa ya? Banyak kok yang kayak. Oh banyak juga ya? Banyak, Oke. banyak. Baiklah, sekarang lanjut lagi ya. Oke, sekarang artinya Anda kemudian udah menjalani profesi sebagai people helper, ya, sebagai seorang praktisi di dunia autisme. Tantangan apa sih yang Anda hadapi kalau di daerah? Di daerah, di Jayapura gitu ya, maksudnya di luar Jakarta itu. Kenapa sih Anda sampai bela-belain mau ikut training master class? Kan udah cukup lewat online aja. Kenapa? Kan yang aku bilang sebelumnya feel-nya beda gitu. Jadi kayak harus contohnya diajarkan dari Bapak kayak teorinya. Yang masuk itu cuma berapa persen aja kan. Tapi kalau kita nggak aplikasikan, nggak praktekkan, ya percuma. Betul. Jadi sedangkan kalau aku aplikasikan tapi nggak ada pendampingnya, ya percuma juga. Salah. Iya, sebenarnya nggak apa-apa, cuma kurang aja Iya, gitu. betul. Jadi ya mendingan yang satu kali di jalan aja gitu. Keren. Jadi artinya Anda kemudian melakukan itu karena untuk memperbaiki cara Anda bekerja. Iya, benar-benar. Masalah apa yang sering Anda jumpai ketika menangani anak-anak autis di Papua atau di tempat Anda? Maksudnya seperti gimana? Ya maksudnya masalahnya apa? Misalnya artinya masalah-masalah teknis kayak misalnya tantrum atau orang tuanya nggak kooperatif atau apa, atau masalah-masalah? Paling sering sih orang tua nggak kooperatif sih, gitu, sama tantrumnya. Dan kalau di Papua itu mereka masih awam banget dengan autism gitu. Jadi kayak khusus untuk autis ya. Jadi kayak mereka beranggapan anakku tuh berobat 1 kali 2 kali sembuh gitu. Jadi masih banyak yang menganggap autis itu adalah penyakit? Iya, masih banyak, hampir semuanya. Hampir semuanya? Hampir semua adalah, kapan anakku bisa sembuh? Jadi kalau terapi, kapan anakku langsung ditanya, kapan anakku bisa bicara? Kapan anakku bisa sembuh? Kayak gitu. Jadi kayak susah banget untuk mengedukasi ke orang tua kalau untuk di daerah-daerah kayak gitu. Karena ya kita wajari aja juga sih, kan di daerah hampir semua masyarakat ini juga berpikiran sama. Jadi kayak gitu. Jadi kayak mereka mungkin ada rasa malu, gengsi gitu. Jadi mereka kayak menggenjot kayak mau anakku juga sembuh nih kayak gitu. Nah itulah sebabnya, karena kami menyadari bahwa autisme ini adalah bukan permasalahan lokal seperti istilahnya di kota besar kayak Jakarta, melainkan juga dari Aceh sampai Papua. Dan di banyak tempat di daerah, saya yakin masih banyak yang belum memiliki akses kepada layanan profesional autisme ya. Artinya banyak yang belum ada lembaga-lembaga terapinya, belum ada pelayanan yang seharusnya gitu ya. Mungkin
akibatnya banyak yang beranggapan bahwa autisme itu adalah penyakit. Nah inilah sebabnya kenapa melalui sosmed, melalui WA, melalui Instagram, YouTube dan lain-lain, kami berusaha berbagi edukasi, kami berusaha berbagi inspirasi mengenai autisme. Apa sih autisme itu, supaya pola pikir orang tua itu menjadi benar, bahwa autisme itu bukan penyakit. Iya. Betul ya? Iya. Yang artinya nggak bisa hilang dengan betadine misalnya. Betul ya? Benar. Ya, jadi betul kan? Benar. Ya, jadi artinya itu harus dilakukan proses terapi yang benar gitu ya. Tapi ketika Anda melakukan proses terapi pun juga banyak sekali tempat-tempat yang tidak tepat dalam melakukan proses terapi. Contohnya adalah misalnya seperti apa proses yang tidak tepat? Biasanya tuh mereka keliru aja sih. Kayak gimana? Contohnya itu dia, makanya tuh terapis, menurut aku ya, semua terapis itu jangan belajar satu kali aja. Pokoknya sering-sering belajar, jangan hanya satu metode aja, jangan hanya di satu tempat aja. Harus banyak cari belajar dengan cara metode yang lain, dengan cara pemikiran lain. Kan seperti kita tahu, terapis itu banyak-banyak pandangannya. Menurut sebenarnya nggak bisa disalahkan juga. Menurut si A dia paling benar, Iya. si B dia paling benar, Iya. si C paling Iya. benar. Makanya kita harus dengarkan di setiap aspeknya gitu. Iya. Jadi karena kebanyakan terapis ya yang dia dikasih tahu, kamu gini ya gini, udah kasihnya gitu aja, kasihnya gitu aja. Jadi tuh rata-rata tuh mereka tuh monoton gitu, cuma itu aja, nggak ada perkembangan, Iya. nggak ada Inovasi. Iya, inovasi. Jadi sama rata-rata kebanyakan terapis itu kayak udah kasihkan, tapi mereka tuh tidak ada rasa feel itu yang aku lihat. Kayak robot jadinya. Iya, benar-benar jadinya Iya. kayak cuma kerja terapi udah pulang gitu. Iya. Coba kamu rasakan feel-nya deh, itu kayak lebih ada ada keseruan sendiri. Jadi kayak kalau kamu bisa berhasil kasih peningkatan ke anakmu, itu kayak lebih besar dibandingkan hasil yang kamu dapat gitu. Keren. Gitu. Saya semakin ngomong sama dia semakin yakin usianya 53 loh. Saya nggak yakin kalau ada. 80. Karena nggak masuk. Cuma saya nggak masuk. Usianya kok kayak begitu gitu. Oke. Jadi intinya adalah bahwa ini kalimat yang barusan Anda sampaikan itu mengingatkan saya pada materi yang saya selalu berikan di Pusbidika di Cibinong ya, tentang pengembangan pola pikir, bahwa cara terbaik dalam melakukan apapun belum ketemu. Karena kalau cara terbaik melakukan sesuatu sudah ketemu, dunia pasti berakhir. Iya, benar-benar. Tidak perlu lagi ada improvement. Nah, jadi apa yang tadi kamu bilang bahwa artinya adalah ini terapis kok begini-begini aja dari tahun 1. Caranya begitu aja tanpa ada inovasi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang tersebut tidak memiliki kesungguhan, tidak memiliki passion, tidak memiliki motivasi menjalani profesinya. Jadi hanya tertarik untuk mendapatkan penghasilan tanpa memberikan kontribusi nilai tambah pada perubahan klien yang dia pegang. Iya. Banyak nggak ya kayak gitu? Banyak banget. Seperti apa contohnya? Yang kamu temui aja deh, tanpa menyebut merek. Contohnya ya, karena kayak contohnya dari yang ilmu yang didapat soal reinforcement, contoh kayak cuma ambil mentah-mentahnya kayak gitu kan, memang kan ilmu gitu dikasihkan yang dapat cuma 50%. Terus jadi kayak nggak mau lagi dapat ilmu yang baru, jadi cuma aplikasikan cuma yang itu aja. Jadi reinforcement yang seperti yang pernah Bapak ajarkan, reinforcement itu untuk meningkatkan perilaku, dan punishment itu untuk menurunkan perilaku yang bermasalah gitu. Karena biasanya kalau dulu di tempat kerja saya yang lama, yang dulu itu karena nggak ada mungkin karena terapisnya tipikal yang nggak bisa terangkan juga sih, mungkin yang ya udah ambil karena dikasih tau yang itu dilakukan yang itu gitu, tanpa mau coba dengarkan dulu, coba ikuti filmmu perusahaan kayak gitu. Jadi dia melakukan yang seharusnya untuk menurunkan perilaku, menaikkan perilaku. Contoh kayak mau diajarkan menaikkan perilaku yang baik, malah dikasihkan punishment. Kebalik dong caranya. Kebalik, jadinya yang Mengapa dia bisa kebalik begitu?
Ya karena itu dia, karena cuma mau dengar tidak mau ada kayak masukan yang lain gitu. Iya. Sama mungkin udah akhirnya kan dari si A ngajar si ini si B, Iya. nah udah 50%, B ngajar si C, dan akhirnya sudah begitu deh, terdoktrin semua kayak gitu. Jadi kayak memang Turun-temurun salah semua jadinya. kayak gitu, gitu jadinya. Sebenarnya nggak salah ilmunya, metodenya aja yang kurang tepat. Jadi kayak contohnya ngajarnya gini, tapi si ini ngajarinnya dia mungkin ada kesalahpahaman, tapi dia ngajarin kesalahpahamannya dia ajarkan lagi ke orang kayak gitu. Jadinya ya gitu, akhirnya membenarkan sesuatu yang salah gitu. Itulah sebabnya kenapa saya yakin bahwa karir Anda akan bersinar terang nih di bidang autisme. Karena Anda udah tahu bagaimana bahwa tiap saat saya harus belajar hal baru, membuka tabir baru, ya. Jadi dengan jauh-jauh Anda datang ke sini untuk ikut masterclass TML, ya, terapi tentang metode terapi autisme. Padahal sebenarnya Anda udah ikut yang online ya, yang sesi online-nya gitu. Oke. Baik, yang namanya terapi ini kan artinya tadi Anda bilang bahwa si terapisnya sendiri bisa salah karena dia itu jarang belajar. Dan seperti yang Anda ketahui, kalau dia itu kurang belajar atau nggak mau belajar malah, ya, maka dia sangat rentan sekali melakukan kesalahan. Berdasarkan pengamatan Anda di lapangan, apa saja sih kesalahan-kesalahan yang Anda temui? Tanpa menyebut merek, tanpa menyebut nama. Yang saya sebutkan tadi, Itu tadi salah ya. Yang mestinya dia menaikkan kemunculan suatu perilaku dengan memberikan reinforcement, malah dia panis. Ya kan? Itu salah satu. Yang lain? Yang lainnya mungkin yang itu, yang ajarnya monoton gitu. Kayak cuma pindahkan ini ke sini, pindahkan ini ke sini. Mungkin yang terapisnya aja yang kurang rasa feelnya, kayak nggak mau ada peningkatan kayak gitu. Cuma itu ya, jadi kayak peningkatannya 1 bulan deh atau 2 minggu gitu. Kayak gitu sih. Padahal artinya kan ini kasihan sekali, sangat kasihan. Kenapa? Karena kan orang tua setiap kali berkunjung dia harus bayar. Tapi anaknya nggak kunjung berubah, begitu-begitu aja. Benar, apalagi yang waktunya cuma kayak 1 jam gitu, itu menurut aku kurang banget. Jadi artinya dia udah menghabiskan katakan 1 tahun, 2 tahun gitu, tapi dari tahun pertama, dari hari pertama sampai sekarang tidak ada perubahan, kasihan. Uang udah banyak habis, waktu, tenaga dan lain-lain gitu ya. Benar. Oke. Apa lagi? Oh, ini menarik ya. Berarti dengan demikian bahwa tidak hanya si terapisnya atau praktisinya yang wajib tahu, tapi orang tua juga perlu tahu, betul nggak? Iya benar, orang tua harus wajib tahu. Jadi dengan demikian artinya kalau seumpamanya si praktisi melakukan kesalahan, orang tua tahu haknya, tahu bisa mengkoreksi, betul ya? Gimana? Menurut Anda setuju nggak? Setuju banget. Jadi makanya kalau yang belajar itu bukan cuma praktisi aja, tapi orang tua juga. Biar selain orang tuanya tahu yang mana benar mana salah, dia juga bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapat untuk anaknya sendiri gitu. Kalau misalnya ada ungkapan kayak gini, ini kan bidangku, ini kan ilmuku, Iya. Kamu nggak boleh belajar ini dong. Iya. Mungkin nggak kayak gitu? Benar nggak pola pikir kayak gitu? Masalah sih. Salah ya? Salah, Nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan bidang aku, ini kan pekerjaan aku, jadi Nggak boleh. aku yang boleh. Nggak Kamu boleh. nggak boleh, kamu makan donat aja gitu. Nggak ya? Nggak boleh. Sebenarnya kita tahu ya. Kalau terapis, aku heran yang kayak merasa ini bidangku. Sebenarnya tuh kalian kerja untuk apa sih? Untuk anak, maksudnya terapi anak autis untuk apa sih? Apa target yang kalian harapkan sih kayak gitu? Kenapa kalian kayak saling ini bidangku? Iya. Ini bidangku. Iya. Pokoknya nggak boleh ada yang ambil kayak gitu. Tapi kalau kasih kata orang tua, Bu, nanti lakukan di rumah ya. Kayak gitu, lakukan di rumah ya. Tapi ada orang yang lakukan, tidak bisa. Ini bidangku kayak gitu. Jadi kayak aku rasa jadinya ini anak yang aku sedihnya ya. Anak berkebutuhan khusus itu jadinya kayak sebagai bukan ladang sih, Objek untuk mencari pengaruh. Iya. Jadi Kasihan. Jadi nggak ada perubahan. Padahal dia sendiri kan nggak mau terlahir begitu. Iya benar. Jadi saya dia bisa habiskan waktunya untuk itu gitu, hanya untuk karena ada terapis banyak yang egois gitu. Nah ini yang menarik, itulah sebabnya kenapa penting orang tua untuk mengetahui apa sih terapi. Mau itu terapi, mau itu training, mau itu coaching, mau itu konseling, mau itu BK, mau masih kuliah jadi guru BK dan lain-lain. Ujung-ujungnya itu adalah learning.
Dan definisi learning itu apa sih sebenarnya? Perubahan kapasitas dan kapabilitas yang disebabkan oleh pengalaman. Enggak, itu definisi resminya. Definisi resminya change in an organism's capacity and capability brought about by experience. Itu kata-kata resminya. Jadi nggak ada yang brought about by professors, brought about by doctors, yang disebabkan oleh dokter, yang disebabkan oleh guru, yang disebabkan oleh ustadz, yang disebabkan, nggak ada definisi kayak begitu. Yang ada adalah yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi tugas orang tua, tugas terapis sebenarnya adalah menciptakan pengalaman yang disebut pengalaman terapeutik. Jadi pengalaman terapeutik yang diciptakan. Jadi dengan demikian egoisme bahwa dia berubah karena saya itu malah salah. Karena yang sebenarnya terjadi yang merubah, yang membuat pengalaman dia menjadi berubah, iya, bukan kita, bukan orang, melainkan pengalaman. Betul ya? Apalagi dari pengalaman Anda yang praktek yang keliru, yang benar-benar keliru apa lagi? Itu aja sih. Apa lagi ya? Kayaknya nggak ada lagi. Kalau di sini misalnya contohnya adalah ini anaknya nggak mau berubah nih. Oh iya, banyak. Gini banget sih ini anak, udah keriting gede lagi misalnya gitu kan, atau apa gitu kan, nggak mau berubah gitu misalnya. Gimana? Anda nggak penanganan kayak gitu? Maksudnya kayak pemahaman orang tua. Ya banyak pemahaman orang tua yang kayak yang terlalu tinggi harapannya. Ekspektasinya terlalu tinggi tanpa melihat hal-hal yang kecil sederhana dulu deh untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Itu sih yang paling sebenarnya tuh beliau harus diberikan edukasi ke orang tua gitu. Dari pengalaman kami memberikan training, salah satunya kepada para praktisi ya, salah satunya yang paling banyak itu adalah pertanyaan-pertanyaan, Pak, bagaimana caranya menangani kalau kliennya resisten, kliennya nggak mau berubah, anaknya nggak mau berubah, orang tuanya nggak mau berubah. Padahal sebenarnya nggak ada yang disebut sebagai klien yang tidak mau berubah. Benar itu. Yang ada adalah tidak ada rapor, tidak ada rapor. Jadi ketika Anda tidak paham konsep dasar daripada terapi itu, Anda meyakini bahwa si anak ini tidak mau berubah, akibatnya respon Anda itu adalah melakukan dengan metode yang sama tapi 2 kali lebih keras. Jadi akibatnya kayak misalnya Anda mau keluar dari ruangan ini, musuhnya yang megang pintu, tapi Anda ke dinding. Anda dobrak dindingnya, nggak kebuka, nggak bisa keluar, Anda dobrak 2 kali lebih keras. Yang terjadi adalah apa? Anda nggak mendapatkan tujuan yang mau dicapai. Padahal kalau caranya benar lewat pintu, maka otomatis Anda bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi poinnya adalah ketika melakukan terapi itu, yang penting salah satunya adalah tidak ada yang disebut klien yang resisten, yang ada adalah klien yang belum terbina rapornya. Betul ya? Benar. Banyak nggak yang melakukan misalnya, yang penglihatan Anda, pengetahuan Anda, ada nggak yang misalnya melakukan kekerasan? Pasti Ada banyak yang kekerasan itu seperti apa contohnya? Tanpa menyebut nama, kekerasan. Kayak contohnya ya, ya sebenarnya contohnya terapi. Ini terapi bisa dilakukan. Yang penting terapisnya jangan dalam keadaan emosi, gitu. Dan tahu itu kan banyak pilihan terakhir, gitu. Itu yang biasanya kebanyakan dari terapis yang menggunakan emosi. Jadi kayak dulu kayak mungkin anaknya yang nggak mau berubah gitu. Akhirnya ya memang niatnya baik sih, kalau mau dibilang niatnya baik, tapi caranya salah gitu. Jadinya awalnya kan mungkin cubit, tapi ternyata cubitnya keras banget kayak gitu. Oh, ada artinya secara fisik. Banyak kok yang fisik, cuma kayak gitu. Itu berarti bisa luka dong. Bisa luka. Anda pernah melihat ada yang kayak misalnya sampai ya intinya yang tidak sepatutnya lah. Begitu banyak sebenarnya praktek-praktek yang keliru daripada pelaksanaan terapi. Dan salah satunya disebabkan karena pemahaman orang tua yang begitu mempercayakan terapi pada lembaga terapi tanpa kemudian mau belajar, tanpa kemudian mau mengerti sebenarnya proses terapi itu seperti apa. Justru itu yang kemudian pada akhirnya menghasilkan suatu pelanggaran-pelanggaran atau praktek-praktek yang non-ethical dalam pelaksanaan terapi. Anda setuju nggak? Setuju. Seperti apa? Ada contohnya nggak?
contoh soal Contoh pelanggaran yang tidak seharusnya lah menurut Anda. contohnya ya yang itu yang soal reinforcement gitu, kesalahan dan kayak egois gitu, kayak mau sesuai bidang-bidangnya gitu, mau mengkotak-kotakan ini khusus untuk ini khusus untuk ini khusus itu, padahal kalau bisa di satu kali jalan kenapa tidak kayak gitu, padahal tujuannya itu sama. Ya, jadi di kotak-kotakan ini juga menarik nih. Artiannya adalah bahwa ini ada terapi. Oh, kayaknya artiannya ini menarik. Kamu kayaknya butuh terapi wicara 2 kali seminggu, terapi SI 1 kali seminggu aja cukup. Lalu kemudian terapi apa lagi? Misalnya OT, katakan misalnya kamu butuh 2 kali. Pertanyaan saya, kalau kita menghitung dosis resep, itu ada satuannya dengan yang namanya bobot badan dan lain-lain, ada rumusnya gitu. Nah, permasalahannya adalah jadi hal yang menarik itu adalah ketika ada suatu suatu aturan misalnya ketika dilakukan assessment misalnya atau tanpa melakukan assessment malah. Oh, ibu anaknya kayaknya butuh 2 kali terapi OT, 3 kali terapi bicara, atau 1 kali terapi FT misalnya gitu. Pertanyaan saya, kalau seumpamanya dokter menentukan dosis obat, itu ada hitungannya loh. Pertanyaan saya, kamu menentukan berapa kali, berapa jam pelaksanaan terapi, hitungannya dari mana, Pak? Itu susah banget, nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa. Itu loh maksud saya, kenapa pentingnya orang tua itu harus ngerti. Ada logika berpikir dalam pelaksanaan terapi. Karena kalau enggak bahaya dong. Nah, terapi kan artinya untuk menciptakan pengalaman kan. Iya. Sedangkan kalau untuk dosis-dosis berarti bukan pengalaman gitu. Tapi kan main terima aja kan. Anaknya kayaknya butuh 3 kali terapi bicara, 1 kali terapi OT, 2 kali terapi jinjit misalnya gitu kan. Ada nggak pertanyaan, dok, atau pak, atau siapapun itu bisa dapat angka ini dari mana ya? Iya benar, kayak gitu. Kenapa bisa tahu anak aku butuhnya sebanyak ini kayak gitu? Emangnya bisa ada ukurannya gitu? Ya. Saya tidak berkata bahwa terapi itu artinya harus banyak atau harus sedikit, bukan. Tapi ketika kita mampu berkata bahwa dia butuh 3 kali, dia butuh 2 kali, itu yang menjadi menarik. Karena sebenarnya yang namanya pembelajaran itu kan tidak ada yang namanya overdosis, dan terapi itu adalah pembelajaran. Kan seperti itu. Jadi oke lah, kalau terkait dengan menurutmu apa sih dari pengalamanmu ini terkait dengan yang membuat orang itu kemudian kok dia menjadi sangat melanggar gitu loh, atau sangat emosional dalam pelaksanaan terapi? Menurutmu kenapa penyebabnya? Kalau orang-orang yang seperti itu, Orang yang terapis. iya betul. Pribadi sih nggak tahu sih, karena nggak tahu sih bagaimana cara pandangannya mereka. Kalau menurut mungkin ya yang bikin emosional mereka. Oh, mereka berarti melakukan itu karena emosi ya? Bukan emosi sih, nggak tahu juga sih. Yang mungkin yang bikin mereka kayak yang begitu, kayak mau kasih dosisnya segini, mau kasih itu karena aku pribadi ya, aku kan masih belajar juga. Mungkin karena merasa bisa tanpa kayak mau merasa lebih bisa. Ini apa kalau kita merasa lebih bisa, cuma kita nggak boleh merasa lebih tinggi kayak gitu, sedangkan lebih tinggi tapi menutup ilmu-ilmu lain kayak gitu, masukan yang lain kayak gitu, rigid. Iya rigid, egois kayak gitu. Itu bikin mungkin mereka kayak saya benar cara aku benar ini benar kayak gitu, sedangkan kan beda. Autism, kalau menurut pengalamanku sendiri ya, kalau untuk anak yang speech delay murni tanpa ada kondisi autis itu mungkin kalau speech delay mungkin bisa lah aman. Kalau untuk pengalaman aku dari yang anak yang speech delay biasa, anak yang hanya autis ringan, autis berat, STP kayak gitu, kalau memang mudah. Kalau untuk anak yang ringan ini, yang murni karena keterlambatan bicara, mungkin bisa. Tapi kalau untuk anak, khusus untuk anak autis, susah sekali. Kalau mau kasih pakai dosis, menurut aku pribadi, harus ciptakan pengalaman setiap harinya. Kalau bisa 1 kali masuk, sedangkan umurnya anak bertambah kayak gitu. Jadi
kenyataan bahwa dipisah-pisah gitu kan. Padahal kan orang hidup itu kan adalah berbasis pengalaman yang tidak terpisah-pisah, tidak fraktal. Artinya ketika dia berbicara sebenarnya memang ada produksi suara, tapi juga ada sensori dan motoriknya, tapi juga ada aspek sosial sosialnya. Dengan demikian itu menjadi suatu kesatuan. Nah, kenapa itu kemudian dibedah-bedah? Ya. Padahal itu yang kemudian pada akhirnya membuatnya menjadi kurang efektif. Karena ujung daripada terapi itu benar atau tidak, terapi itu artinya efektif atau tidak gitu. Pada akhirnya adalah apakah itu sesuai atau mencapai tujuan yang diinginkan, kan seperti itu. Oke, jadi saya untuk ayah bunda yang berada di Jayapura, saya berbicara sama beliau gitu ya, artinya membuat saya yakin bahwa masa depan terapi utamanya di daerah Jayapura gitu ya, itu cukup baik ya. Kenapa? Karena dari pengalaman saya ini, saya bicara dari pengalaman saya dari tahun 2005, saya bisa tahu artinya adalah apakah seorang praktisi itu memang benar-benar menghidupi atau tidak profesinya. Jadi saya bisa tahu apakah dia itu memang menghidupi profesinya atau cuma mau ambil pembayarannya saja gitu ya. Jadi saya sangat merekomendasikan sekali kalau sekiranya ada ayah bunda yang punya anak spesial berada di kawasan Jayapura dan sekitarnya untuk kemudian mencari Ibu Sri, ya, tukar pikiran saja dulu, atau kemudian kalau sekiranya memang harus konsul, harus terapi, silakan, ya. Namun yang kembali lagi saya mau sampaikan, artinya adalah terlibatlah di dalam proses tersebut, tukar pikiran lah, ya, dan pastikan orang tua juga menjadi bertanggung jawab dengan mencari tahu ilmunya. Dengan demikian bisa meluruskan kalau sekiranya ada praktek-praktek yang keliru. Gitu dia. Nanti informasi mengenai tempat terapi Ibu Sri Ariana akan kami sampaikan di deskripsi video ini. Dan yang kedua, karena kami memang ingin supaya bisa menginspirasi dan mengedukasi banyak orang tua seiring dengan angka autisme yang terus naik gitu ya. Dengan amat sangat supaya kalau sekiranya video ini memberikan Anda inspirasi, tolong tuliskan komentar, tuliskan pertanyaan, ya. Lalu juga jangan lupa Anda berikan like-nya supaya kemudian semakin dibaca oleh algoritma dari YouTube, sedemikian rupa semakin banyak orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus bisa memiliki akses terhadap informasi yang disampaikan oleh TML. Bu Ariana, terima kasih untuk sesinya. Anda sudah menginspirasi sekali ya kepada kami ya di TML dan juga pada ibu-ibu pengajian di Majelis Taklim Krukut. Dan ini sesuatu yang luar biasa ya, bisa dilihat gitu ya. Jadi kita tidak sendirian di sini. Dan semoga Anda berhasil ya di masa kedepannya, dan saya yakin sekali masa depan Anda di profesi intervensi terapi autisme itu adalah sangat cerah sekali. Demikian pemirsa, ayah bunda dimanapun Anda berada, sedikit bincang-bincang kami. Jangan lupa like dan share-nya, sedemikian rupa lebih banyak orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan akses terhadap video-video dari TML. Pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti sejenak untuk informasi sekilas mengenai program training pemberdayaan orang tua terkait dengan edukasi dan terapi autisme. Jadi banyak orang tua permasalahannya adalah bertanya bagaimana caranya untuk kemudian bisa memberikan edukasi dan terapi kepada anaknya. Ada training online terapi autisme total, di mana Anda bisa mengikutinya. Jadi walaupun Anda sama sekali tidak mengerti mengenai autisme, walaupun Anda sama sekali bukan memiliki latar belakang pendidikan di bidang psikologi, Anda bisa dengan cepat menguasai bagaimana untuk melakukan edukasi dan terapi kepada anak autis Anda. Dengan demikian, jangan ditunda lagi, buruan bergabung di Total. Sekarang kita kembali lagi ke video.